Banyak sekali yang bertanya di kolom komentar, "Kak, bantuan saya kenapa kok tahap ketiga ini tidak cair?" Padahal bantuan yang lainnya, teman-teman PKH saya itu sudah pada cair. Apa alasannya kenapa bantuan saya tidak cair? Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail apa penyebab bantuan Anda tidak cair di tahap yang ketiga ini. Namun, simak terus video ini sampai habis, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas penyebab bantuan Anda tidak cair di tahap yang ketiga ini bulan Juli tahun 2021. Nah, apa sajakah itu? Mari simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Karena banyak sekali yang bertanya bahwasanya bantuan saya tidak cair, Kak. Alasannya kenapa ya kok tidak cair? Padahal semuanya teman-teman PKH saya itu bantuannya sudah cair. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan sedetil-detilnya kenapa bantuan Anda kok bisa tidak cair di tahap yang ketiga ini. Nah, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, ada beberapa penyebab yang menyebabkan bantuan Anda itu tidak cair di tahap yang ketiga ini. Nah, simak terus video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama. Bantuan Anda tidak cair di tahap yang ketiga itu yang pertama dikarenakan di setiap pencairan sekarang itu ada tahapnya. Jadi tahap 3 ini belum semuanya itu sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial. Yang dicairkan sekarang ini adalah hanya yang termin pertama. Nanti menyusul ada termin kedua, termin ketiga, termin keempat, dan seterusnya. Sampai dengan bantuan itu memang akan dikucurkan semuanya. Jadi Anda tidak perlu khawatir apabila pencairan kemarin itu kok cair, sekarang kok tidak cair. Apa alasannya, apa penyebabnya? Yakni yang pertama itu karena masih dalam tahap, yaitu tahap termin pertama, tahap termin kedua, tahap termin ketiga, dan seterusnya. Jadi apabila di termin pertama ini tidak keluar, itu bisa jadi Anda nanti akan keluar di termin yang kedua, ketiga, atau keempat. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan bantuan Anda tidak cair adalah mungkin data Anda belum sinkron antara di data DTKS dengan di data di Dukcapil. Karena mungkin ada nomor KK, nomor KTP yang masih tidak padan atau nama yang tidak sesuai dengan nama di KTP dengan nama di KK itu tidak sesuai, atau nomor NIK tidak sesuai, atau data IBDT, itu menyebabkan bantuan Anda belum bisa dicairkan di tahap yang ketiga ini. Jadi bisa dipahami ya, karena sekarang ini ada sekitar data 3 juta berapa gitu yang belum bisa dicairkan dikarenakan masih gagal burekol atau datanya itu dengan di bank itu belum padan sehingga bank belum mau mencairkan dana
orang-orang tersebut sampai datanya betul-betul valid dengan data yang di bank. Jadi seperti itu ya. Kemungkinan yang kedua, faktor yang menyebabkan bantuan Anda tidak cair itu adalah data Anda belum sinkron antara di Dukcapil, antara di DTKS dengan di Dukcapil maupun dengan data yang di bank. Kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan bantuan Anda itu tidak cair adalah karena Anda belum komitmen dalam melaksanakan kewajiban. Misalnya belum komitmen melakukan pertemuan kelompok, sering tidak hadir atau sering bolos ketika ada pendamping PKH-nya mengadakan pertemuan kelompok. Melebihi dari 3 kali tidak hadir. Nah, ini bisa jadi catatan bagi KPM yang tidak menghadiri pertemuan kelompok atau P2K2 sebanyak 3 kali lebih, maka bantuannya akan ditangguhkan sampai dengan tahap berikutnya. Artinya ditangguhkan itu tidak dicairkan sementara sampai KPM PKH tersebut melakukan P2K2 atau menghadiri pertemuan kelompok lagi. Jadi itulah faktor yang ketiga yang menyebabkan bantuan Anda tidak cair. Kemudian faktor yang keempat adalah mungkin Anda tidak komitmen dalam melakukan fasilitas kesehatan. Misalnya Anda punya kategori balita atau kategori ibu hamil, kemudian tidak pernah mendatangi ke posyandu setiap bulannya atau setiap yang dijadwalkan oleh posyandunya. Sehingga terjadi temuan oleh pendamping PKH-nya bahwasanya KPM tersebut itu sering tidak hadir di posyandu atau di puskesmas lebih dari 80%, maka bantuan Anda akan ditangguhkan juga sampai dengan tahap yang selanjutnya. Artinya bantuan Anda itu tidak dicairkan lagi sampai dengan Anda melakukan datang atau melakukan pemeriksaan balita maupun ibu hamil ke posyandu maupun ke puskesmas. Karena KPM PKH itu harus melakukan pemeriksaan diri atau balita ke posyandu atau ke puskesmasnya setiap bulannya. Apabila ini tidak dilakukan lebih dari 80%, maka oleh pendamping akan dibuat catatan, nanti tidak akan dicairkan lagi di tahap yang selanjutnya. Sampai KPM PKH itu menghadiri lagi posyandu dan ke puskesmas atau ke puskesmas. Nah, seperti itu ya. Kemudian faktor yang terakhir yang menyebabkan bantuan Anda tidak cair adalah karena tidak pernah atau anak KPM sering membolos sekolahnya. Yang di sini dimaksud fasilitas pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan fasilitas komitmen fasilitas pendidikan adalah anak KPM harus menghadiri kegiatan di sekolahnya, artinya tidak pernah bolos atau hal-hal apapun kecuali sakit. Kalau anak KPM ini sering bolos, kemudian terjadi temuan di sekolahan oleh pendamping PKH-nya bahwasanya anak ini sering bolos tanpa ada surat izin atau surat keterangan lainnya, maka bantuan PKH tidak dicairkan sampai dengan anak tersebut masuk menghadiri ke sekolahnya lagi. Dalam artian seperti ini, anak tersebut tidak pernah mengikuti pelajaran, tidak pernah mengikuti kegiatan sekolah. Kalaupun daring, itu harus ada surat keterangan kepada gurunya. Alasannya tidak ikut daring kenapa? Apa karena sakit, apa karena berkunjung ke keluarganya.
Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan bantuan PKH Anda tidak cair di tahap yang ketiga ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, silakan tinggalkan jejak dengan cara like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.